Bayangkan sahabat, ada sebuah panggilan yang tak pernah terlewat, 5 kali dalam sehari mengetuk pintu hati kita. Bukan sekedar rutinitas biasa, bukan pula sekedar kewajiban, melainkan sebuah perjalanan menuju kedamaian jiwa. Ia mengajak kita bukan hanya untuk bergerak, tetapi untuk hadir sepenuhnya, raga dan batin bersatu dalam harmoni. Sembahyang dalam kesunyian yang khusyuk adalah undangan dari Sang Pencipta, panggilan untuk menyentuh langit melalui hati yang tunduk dan jiwa yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar, sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari kitab Sirrul Asrar. Ibadah zahir dan batin menemukan kedamaian jiwa dengan dialog hati. Sahabatku, di tengah hiruk pikuk dunia ada panggilan yang tak pernah lelah untuk mengetuk. Ia hadir 5 kali dalam sehari, membawa pesan kesucian dan kedamaian. Panggilan ini bukan sekedar ritual, melainkan perjalanan jiwa untuk menyentuh langit. Sembahyang, sebuah kewajiban yang disematkan kepada setiap muslim yang telah balik dan mampu melaksanakannya, adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 238 mengingatkan, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan, jagalah oleh kalian wahai kaum muslimin sholat 5 waktu yang diwajibkan dengan cara rutin dalam menjalankannya pada waktu-waktunya dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan juga kewajiban-kewajibannya, dan jagalah sholat yang berada di tengah-tengah antara sholat-sholat itu, yaitu sholat asar. Dan dirikanlah sholat kalian dengan mentaati Allah, khusyuk lagi tunduk menghinakan diri. Ayat ini adalah perintah yang tak hanya memanggil tubuh untuk tunduk, tetapi juga mengajak hati untuk ikut serta. Sebab ibadah bukanlah sekedar gerakan tubuh yang berulang, melainkan harmoni antara jasad dan jiwa, antara zahir dan batin. Sembahyang menurut syariat agama terdiri atas rangkaian gerakan yang rapi dan teratur. Berdiri tegap, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ruku dengan khusyuk, sujud dalam kerendahan hati, hingga duduk dengan penuh ketundukan. Setiap gerakan ini adalah bentuk pengabdian zahir, melibatkan tubuh, indera, dan suara. Namun sahabatku, betapa seringnya gerakan ini menjadi rutinitas tanpa makna. Betapa mudahnya kita terjebak dalam kebiasaan, mengulang-ulang perbuatan tanpa menyentuh makna di baliknya. Ibadah zahir jika tidak disertai kesadaran hati hanyalah gerakan kosong yang jauh dari hakikat sembahyang itu sendiri. Hati, pusat kehidupan manusia, adalah titik penentu dalam setiap ibadah. Rasulullah SAW bersabda, hati anak Adam berada di antara 2 jari yang Maha Penyayang. Dia dibalikkan ke arah mana yang Dia kehendaki. Hati adalah pengimbang, berada di tengah-tengah antara kebaikan dan keburukan,
antara kanan dan kiri, antara keadilan dan kasih sayang. Dalam sembahyang, hati memegang peran utama. Ia adalah penghubung antara diri dengan Tuhan. Ketika hati hadir dalam setiap gerakan dan doa, sembahyang berubah menjadi pengalaman spiritual yang mendalam. Hati yang khusyuk adalah cerminan dari hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sembahyang, terutamanya sembahyang pertengahan, merujuk pada sembahyang hati. Ia adalah perintah untuk menjaga keseimbangan batin, untuk memastikan bahwa hati tetap berada di jalur yang benar. Sebab hati yang bersih adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian sejati. Hati manusia adalah pusat yang menghubungkan berbagai dimensi kehidupan. Ia berada di antara kanan dan kiri, melambangkan kebaikan dan keburukan yang selalu berperang dalam diri. Ia juga berada di antara atas dan bawah, menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan di atas dan dengan sesama di bawah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika hati berada dalam keseimbangan, ia mampu menciptakan harmoni dalam kehidupan. Namun sebaliknya, hati yang goyah akan membawa pada kekacauan, baik dalam ibadah maupun dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga hati adalah tugas utama bagi setiap muslim. Sifat hati yang mudah berbolak-balik menjadi pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Ia membutuhkan bimbingan dan rahmat Allah untuk tetap berada di jalan yang lurus. Dua jari Allah yang melambangkan kekerasan dan kelembutannya adalah simbol dari kekuasaannya untuk membolak-balikan hati hambanya. Sembahyang adalah latihan spiritual untuk mencapai ketenangan batin. Dalam setiap gerakan dan doa, seorang muslim diajak untuk merenungkan makna kehidupan, untuk mengingat kebesaran Allah, dan untuk memohon ampunan atas segala dosa. Ibadah yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan memberikan dampak yang mendalam bagi jiwa. Ia bukan hanya membersihkan hati dari noda-noda dosa, tetapi juga menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sembahyang, seorang hamba merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, yang mendengar setiap bisikan doa dan yang mengerti setiap kerinduan hati. Kesempurnaan dalam ibadah terletak pada keseimbangan antara zahir dan batin. Tubuh yang sujud tanpa hati yang khusyuk akan terasa hampa. Sebaliknya, hati yang penuh keikhlasan tanpa disertai gerakan zahir tidak akan lengkap. Oleh karena itu sahabat, seorang muslim harus senantiasa berusaha untuk menyelaraskan keduanya, menjaga wudhu zahir dengan air yang membersihkan tubuh dan memperbarui wudhu batin dengan taubat yang tulus. Ketika keduanya menyatu, sembahyang akan menjadi pengalaman yang menggetarkan jiwa, membawa kedamaian yang sejati, dan menguatkan hubungan dengan Sang Pencipta. Hati yang berada di tengah-tengah adalah pengingat bahwa kehidupan manusia selalu berada di antara dua kutub. Ada kebaikan dan keburukan, ada kebahagiaan dan kesedihan, ada harapan dan keputusasaan. Menjaga hati berarti menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam ekstremitas yang merusak. Sembahyang adalah momen untuk kembali ke pusat, untuk mengingatkan diri akan tujuan hidup yang sejati. Dalam sujud, seorang hamba menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Dalam doa, ia memohon kekuatan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Maka sahabat, sembahyang bukan hanya kewajiban, tetapi juga anugerah. Ia adalah jalan untuk menemukan kedamaian di tengah hiruk pikuk dunia, untuk merasakan kehadiran Allah yang selalu menyertai, dan untuk menguatkan hati dalam menghadapi segala ujian.
Sembahyang adalah bisikan halus jiwa yang menggetarkan takdir langit dan bumi. Ia bukan sekedar gerakan tubuh yang berulang 5 kali sehari, tetapi sebuah pertemuan yang menggugah antara hamba dan Tuhannya. Dalam diamnya ruku dan sujud, ada makna yang melampaui sekedar ritual. Ada perjalanan menuju kedalaman hati, mencari inti kesejahteraan yang hakiki. Namun, apa jadinya jika hati tidak ikut hadir dalam sembahyang? Apakah sembahyang tetap bermakna? Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan sembahyang mungkin hanya dengan hati yang diam. Sebuah pesan yang menggugah kesadaran bahwa sembahyang yang sejati adalah sembahyangnya hati. Jika hati tak menyertai, gerakan zahir menjadi kosong, kehilangan ruhnya. Seperti wadah tanpa isi, sembahyang tanpa hati tidak mampu membawa kedamaian dan juga kesejahteraan pada jiwa. Hati adalah pusat kehidupan manusia. Ia adalah cermin dari apa yang tersembunyi dalam diri. Nabi SAW bersabda, ada segumpal daging dalam tubuh manusia. Jika ia baik, maka baiklah semua anggota tubuhnya. Tetapi jika ia jahat, maka jahat pula anggota tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Dalam konteks ini, sembahyang bukan sekedar menundukkan tubuh, melainkan juga menundukkan hati pada kebesaran ilahi. Sembahyang yang diperintahkan dalam syariat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, menjadi ritme kehidupan bagi seorang muslim. 5 kali dalam sehari ia mengalun seperti nyanyian alam, menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Namun sahabat, Nabi juga mengajarkan agar sembahyang dilakukan dengan penuh keikhlasan, tanpa adanya ria ataupun kemunafikan. Masjid menjadi tempat terbaik untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, sebuah simbol kesatuan umat yang menghadap kiblat yang sama. Namun, di balik aturan-aturan zahir itu ada sembahyang batin yang lebih mendalam. Tempat pertemuannya adalah hati. Jika hati tertutup oleh kelalaian atau kematian spiritual, sembahyang hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Kedamaian yang seharusnya hadir dari sembahyang takkan tercapai jika hati tetap lalai. Hati yang hadir dalam sembahyang adalah hati yang penuh kesadaran akan kebesaran Allah. Ketika takbir pertama diucapkan, ia adalah deklarasi bahwa tak ada yang lebih besar dari Allah. Ketika ayat-ayat suci Al-Quran dibaca, hati mendengar dan meresapi maknanya, bukan sekedar melafalkannya. Ketika sujud, hati benar-benar tunduk, merendahkan diri di hadapannya. Bayangkan sahabat, dalam keheningan malam seorang hamba berdiri menghadap Tuhannya. Langit menjadi saksi, bumi menjadi alas, tiada yang mendengar kecuali Sang Pencipta. Di sanalah sembahyang menjadi penyerahan total, sebuah dialog tanpa kata yang hanya dipahami oleh hati yang hidup. Namun, jika hati itu mati, apa yang terjadi sahabat? Gerakan tubuh menjadi tak lebih dari sekedar formalitas semata. Bibir mengucapkan ayat-ayat suci, tetapi maknanya tak sampai menembus jiwa. Sujud menjadi sekedar membungkukkan tubuh tanpa ada rasa tunduk yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan pentingnya menjaga hati agar ia tetap hidup, tetap sadar, tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita diajarkan bahwa sembahyang adalah penawar segala kesulitan. Ketika beban hidup terasa berat, sembahyang menjadi tempat mengadu. Ketika hati diliputi kegalauan dan kesedihan, sembahyang bisa menjadi pelipur lara. Dalam sujud yang mendalam ada kelegaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, semua itu hanya terjadi jika hati hadir.
Hati yang hadir adalah hati yang bersih, bebas dari noda kesombongan, iri dan dengki. Ia adalah hati yang dipenuhi rasa syukur dan harapan kepada Allah. Dan untuk menjaga hati agar tetap hadir, diperlukan usaha yang terus-menerus. Mengisi hati dengan zikir, membersihkannya dengan taubat, dan memperkuatnya dengan ilmu yang bermanfaat. Dalam setiap rakaat ada pelajaran bagi jiwa. Ketika berdiri, kita diajarkan untuk teguh di jalannya. Ketika ruku, kita diajarkan untuk merendahkan diri, mengakui kebesarannya. Dan ketika sujud, kita diajarkan untuk menempatkan Allah di atas segala-galanya. Dan saat salam diucapkan, kita diajarkan untuk menyebarkan kedamaian kepada sesama. Sembahyang adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensucikan hati, dan untuk menemukan kedamaian yang sejati. Dalam sembahyang kita belajar bahwa hidup ini adalah amanah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan akhirnya. Semoga hati kita selalu hadir dalam setiap sembahyang, menjadi saksi dari ketundukan kita kepadanya. Sahabat, bayangkan sebuah masjid yang tak terbatas oleh dinding, tanpa menara yang menjulang tinggi, tanpa lantai dingin yang menyentuh kaki. Masjid ini ada dalam diri kita, terletak di hati yang suci, di mana setiap denyutnya adalah tasbih yang membisikkan nama-nama Allah. Di dalam masjid hati ini, sembahyang batin berlangsung tiada henti, tak mengenal waktu, tak terikat ruang. Ia terus memuja keindahan dan keesaannya hingga keabadian. Masjid ini punya jamaah, bukan manusia, tetapi bakat-bakat kerohanian yang berbisik dalam bahasa langit, menyebut nama Allah dengan penuh khusyuk. Imamnya adalah kehendak yang tak terbendung, memimpin jiwa menuju arah kiblat yang tak terletak di satu tempat, melainkan hadir di setiap sudut semesta. Kiblat itu adalah Allah yang Maha Esa, keindahan dan keabadiannya yang melingkupi segalanya. Namun sahabat, hati yang mampu menjalankan sembahyang batin ini adalah hati yang tak pernah mati, hati sejati yang tak mengenal tidur dan kelalaian, yang hidup dalam kekhusyuan tanpa jeda. Hati ini tak hanya sujud dalam waktu-waktu tertentu, tetapi sepanjang hidupnya adalah sembahyang. Dalam jaga maupun tidur, dalam setiap tarikan nafas dan detak jantung, tak ada lagi bunyi bacaan, gerakan berdiri, ruku ataupun sujud. Sembahyang ini melampaui zahir, menjadi dialog sunyi antara jiwa dan Sang Khalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembimbing bagi hati-hati yang seperti ini. Beliau menuntun umatnya untuk memahami makna terdalam dari ayat, "Engkau yang kami sembah dan engkau jualah yang kami minta pertolongan." Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Ayat ini menjadi pintu menuju makrifat, tanda bahwa manusia sempurna mampu meleburkan dirinya ke dalam keesaan Allah, meninggalkan segala kebendaan yang fana. Hati yang mencapai tingkat ini menerima rahmat yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi dan yang dikasihi Allah meneruskan ibadah mereka di dalam kubur, seperti yang mereka lakukan di dalam rumah mereka ketika mereka hidup di dalam dunia. Sembahyang batin adalah wujud penyerahan total kepada Allah. Ia bukan hanya sekedar ritual, tetapi menjadi hidup itu sendiri. Ketika sembahyang tubuh dan sembahyang batin berpadu, terciptalah kesempurnaan. Hati yang khusyuk menyatu dengan tubuh yang tunduk, melahirkan harmoni yang membawa manusia mendekat kepada Allah secara zahir dan batin. Ganjarannya bukan sekedar kedamaian di dunia, tetapi juga kedekatan yang tak terperi dengan Allah.
Hati yang demikian menjadi saksi kebesarannya, menjadi wadah rahmat yang tak terukur. Mereka yang menjalankan sembahyang ini adalah para arif yang memperoleh makrifat sejati tentang Tuhan. Mereka tidak hanya menjadi hamba yang taat, tetapi juga menjadi insan yang menyelami hakikat keesaan ilahi. Namun sahabat, jika sembahyang hanya berhenti pada tubuh, tanpa melibatkan hati, ia kehilangan ruhnya. Sembahyang semacam ini hanyalah rutinitas tanpa makna, membawa ganjaran yang fana sebatas pangkat atau kedudukan di dunia, tetapi tak mampu mendekatkan jiwa kepada Allah. Sembahyang sejati mengajarkan kita tentang harmoni antara zahir dan batin, tentang penyerahan total yang melibatkan seluruh keberadaan kita. Dalam sembahyang kita diajak untuk melewati batasan-batasan duniawi, memasuki ruang spiritual yang melampaui logika manusia, di mana hanya ada Allah dan kita dalam keheningan yang penuh makna. Maka mari kita jadikan sembahyang lebih dari sekedar gerakan. Jadikan ia perjalanan hati menuju cinta ilahi, dialog yang tak terputus antara makhluk dan Khalik, hingga pada akhirnya kita akan menemukan diri kita di pangkuannya dalam keabadian yang penuh rahmat dan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara subscribe, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.